Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun kama amara Allah ta'ala fi kitabihi al-karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bulan ini adalah bulan lahirnya Rasulullah Muhammad SAW. Beliau adalah satu-satunya makhluk, satu-satunya manusia
yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala terang-terangan dalam Al-Qur'an dengan lafaz wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wa dan innaka sesungguhnya engkau la'ala, la benar-benar lam taukid, benar-benar ala atas, berada di atas khuluqin 'adzim, akhlak yang agung. Tidak ada satupun akhlak Rasulullah yang tercela. Semua akhlak Rasulullah adalah agung. Dan di antara kewajiban kita adalah meneladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsiran. Al-Ahzab ayat 21. Sudah pakai lam taukid, lam pakai qad lagi. Benar-benar sungguh-sungguh. Laqad kana lakum fi Rasulillah. Benar-benar sungguh-sungguh Rasulullah itu ada teladan untuk kalian semua. Tapi enggak semua orang bisa meneladani Rasulullah. Siapa yang bisa meneladani Rasulullah? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Barang siapa, bagi siapa orang yang berharap bertemu dengan Allah dan berharap bertemu dengan hari akhir, menemukan pahala yang Allah janjikan untuknya. Wa zakarallaha katsiran, dan orang yang banyak berzikir. Di antara akhlak yang sangat menonjol pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rauf. Rauf itu lebih dari sekedar rahmah. Kalau diartiin dalam bahasa Indonesia kira-kira sama itu artinya, kasih sayang. Tapi beda. Saya kasih gambar. Saya udah jadi orang tua. Bapak-bapak pasti ngerti. Kalau anak kita sakit dan memang harus minum obat, walaupun obatnya pahit, dipaksa anak itu minum obat. Kenapa? Karena kita tahu itu ikhtiar supaya anak kita sembuh. Itu kasih sayang orang tua kepada anak. Walaupun bisa jadi anaknya tidak merasa orang tuanya sayang. Katanya sayang, tapi tangan saya dipegang, kaki dipegang, perut dipegang, mulut dibuka, dipaksa minum obat. Katanya sayang, kok dipaksa-paksa? Itu rahmah. Kasih sayang yang bisa jadi orang yang dikasih sayang nggak sadar dia lagi disayangin. Itu rahmah. Kalau rauf itu lebih tinggi dari rahmah. Rauf itu orang yang sayang kelihatan, dan orang yang disayangin sadar bahwa dia disayangin. Dan lafaz raufur rahim itu dalam Al-Quran setahu saya hanya digunakan untuk menyifati Allah. Ketika bicara tentang Nabi, nggak ada satupun Nabi yang digelari oleh Allah Raufur Rahim, nggak ada. Cuma Rasulullah satu-satunya Nabi yang disebut oleh Allah dengan sifat Raufur Rahim, persis seperti Allah menyifati dirinya. Dan menariknya lagi, Rauf ini ada di 2 ayat terakhir surah At-Taubah. Yang 2 ayat ini sempat bikin bingung para sahabat. Khususnya sahabat yang lagi dapat proyek untuk menuliskan Al-Quran dalam satu mushaf dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Kenapa sahabat sampai bingung? Gimana nggak bingung? Dari Al-Fatihah sampai An-Nas, semua ada di kepala sahabat, dibaca bareng-bareng. Semua ada dalam tulisan yang dikumpulkan oleh para sahabat. Ini nulis, dikumpulin semuanya, ada semuanya. Kecuali 2 ayat ini. 2 ayat terakhir surah At-Taubah. Bingung ini. Di hafalan para sahabat ada, tapi tulisannya kagak ada. Bingung. Gimana ya, kita tulis jangan? Tulis jangan. Udah berkali-kali diputar dari Al-Fatihah sampai An-Nas, dibaca bareng-bareng. Ada di hafalan sahabat, tapi kok gak ada tulisannya, gak ada yang ngumpulin. Singkat cerita,
carilah di rumah salah seorang sahabat. Seingat saya namanya Ibnu Khuzaimah. Yang sahabat ini juga dipuji oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah memuji Ibnu Khuzaimah ini dengan sebuah athar, ungkapan beliau. Apa kata Abu Hurairah? Sesungguhnya orang yang paling banyak mendapatkan menjaga hadis Rasulullah Muhammad SAW adalah Ibnu Khuzaimah, karena dia menulis dan saya tidak menulis. Itulah tawadhu'nya Abu Hurairah. Padahal kita semua tahu orang yang ngaji hadis pasti ngerti. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis itu Abu Hurairah, disusul Anas bin Malik, Siti Aisyah dan sahabat-sahabat yang lain. Apa ayatnya? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Saya rasa kita semua pernah baca ayat ini dan pasti kita semua dikasih tahu sama guru ngaji kita dulu. Kalau bisa sering-sering baca dua ayat ini. Kenapa? Karena ayat ini bicara tentang keagungan akhlak Rasulullah yang perlu kita teladani dalam kehidupan kita. Dan semua akhlak Rasulullah itu diwariskan kepada para sahabat dengan bagiannya masing-masing. Ada sahabat yang ambil tegasnya Nabi Muhammad, Umar bin Khattab. Ada sahabat yang ngambil dermawannya Nabi Muhammad, Utsman bin Affan. Ada sahabat yang ngambil cerdasnya Rasulullah, Ali bin Abi Thalib. Setiap para sahabat ngambil akhlak mulianya Rasulullah sesuai batas kemampuan mereka. Yang kalau semua sahabat itu dikumpulin, maka akhlak itu ada dalam satu pribadi, Rasulullah Muhammad SAW. Dan untuk menggambarkan betapa agungnya akhlak Rasulullah, saya hanya ingin mengutip satu cerita yang dipraktekkan oleh sahabat Rasulullah tentang bagaimana akhlak umat Islam, akhlak pemimpin kepada rakyatnya. Suatu ketika, seingat saya namanya Mus'ab bin Umair, diangkat jadi gubernur di salah satu daerah. Seingat saya namanya Mesir atau Basra atau Kufah, pokoknya salah satu daerah. Lalu ketika dia lihat bahwa di daerah itu belum ada masjid agungnya, kayaknya perlu nih kita bikin masjid agung. Dilihat-lihat di mana kira-kira bikin. Ini ada rumah orang Yahudi, udah rumahnya jelek, ganggu pemandangan, gusur aja gusur. Toh buat masjid ini kan, digusur. Yahudi nggak terima. Gua ganti tanah lu berapa sih? Diganti sama Mus'ab bin Umair. Nggak terima. Lalu mengadulah Yahudi tersebut kepada Umar bin Khattab yang saat itu menjadi khalifah. Yahudi tadi ngadu cerita panjang lebar. Umar nyuruh dia pergi ke tempat sampah, ngambil satu tulang. Yahudi ini bingung. Orang ngadu tentang pejabatnya, kok malah dikasih tulang? Wah, Umar ini pasti mau belain bawahannya nih. Ambillah tulang itu sama orang Yahudi, dikasih ke Umar. Ambil pedang oleh Umar bin Khattab, dibikin garis dari tulang itu, dari atas ke bawah lurus. Kasih ke Yahudi tadi, tolong kasih ke Mus'ab bin Umair. Buat apa? Kasih aja, ntar dia juga ngerti. Dan terus masalah yang tadi saya aduin, kasih aja ntar juga kamu ngerti. Bingunglah ini orang Yahudi. Sampai ke Mus'ab bin Umair, dia bilang, wahai gubernur,
saya baru mengadukan dirimu kepada Umar ibn Khattab. Gemetaran diri Musa. Kenapa? Rumah saya kamu gusur seenak. Apa kata Umar? Enggak ngomong apa-apa. Cuma ngasih ini tulang. Dikasih garis pakai pedang. Langsung nangis Mus'ab bin Umair. Nangis meronta-ronta. Yahudi tambah bingung. Udah gue dikasih cuma tulang. Ini lagi orang lebih aneh. Dikasih tulang malah nangis. Ditanya, kenapa kamu bisa nangis kayak begitu cuma lihat tulang? Ini adalah nasihat yang sangat berharga dari Umar ibn Khattab kepada saya. Bahwa tulang ini adalah simbol bahwa suatu saat kamu, wahai Mus'ab, akan menjadi tulang sebagaimana tulang binatang ini. Tidak ada yang lebih mulia antara tulang manusia sama tulang binatang. Sama-sama tulang, sama-sama bangkai. Lalu ada garis dari atas ke bawah tegak lurus. Maksudnya adalah, wahai Mus'ab, seandainya ada orang yang kamu zalimi, baik itu orang Islamkah ia, orang kafirkah ia, jika ada rakyatmu kamu zalimi terang-terangan, maka aku Umar ibn Khattab akan meluruskan kesalahanmu dengan pedang sebagaimana aku luruskan garis di atas tulang ini. Yahudi tadi kaget. Begitu luar biasanya ajaran Islam. Emang begini ajaran agama kamu? Iya. Kalau begini ajaran agama kamu, izinkan saya ikut bareng agama kamu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Harusnya kisah ini direnungi oleh penguasa di negeri ini. Ini orang yang digusur orang kafir loh. Di Rempang sana yang digusur orang Islam. Mus'ab gusurnya pengen bikin masjid loh. Di Rempang sana ingin dijadikan tempat pabrik kaca. Orang kafir Cina pula. Sudah orang kafir bukan pribumi pula. Orang asing dibelain. Sekolah dikasih gas air mata. Berapa masuk rumah sakit. Sampai detik ini entahlah berapa jumlah yang meninggal. Berapa yang sakit-sakit luka-luka. Anak SD. Bayangkan kalau anak kita yang dikenain gas air mata. Hanya karena mereka tidak mau menyerahkan tanahnya kepada negara. Entengnya negara mengatakan itu kan tanah negara. Sejak kapan itu jadi tanah negara? Mereka ratusan tahun ada di situ. Ada masjid yang ratusan tahun, bahkan kuburan ratusan tahun ada di situ. Mereka pemilik sah tanah mereka sendiri. Bahkan dalam hukum Islam, kalau 30 tahun ada orang garap tanah, maka itu tanah punya dia. Sebelum Indonesia jadi Indonesia, mereka udah ada di Rempang. Itu tanah mereka, ratusan tahun beranak pinak, entah berapa keturunan mereka ada di situ. Ambil tanahnya oleh penjajah Belanda, diakui sebagai tanah Belanda. Tiba-tiba kita jadi Indonesia. Lalu berani-berani kita katakan itu adalah tanah Indonesia. Lalu apa bedanya Indonesia dengan penjajah Belanda kalau begitu? Apa bedanya pemerintah dengan penjajah Belanda kalau begitu? Tidak ada bedanya. Tidak dilarang pemerintah menggusur rakyatnya. Tidak dilarang. Tapi harus antara minhum. Harus dengan keridhaan, bukan pakai tangan besi. Lalu seenaknya ngomong, ntar kami ganti, berapa sih? Lah, Mus'ab bin Umair juga ngomong begitu. Ntar gue ganti berapa sih tanah lu orang Yahudi? Ribet banget, tinggal pindah aja. Bukan sekedar itu. Benda, itu bukan masalah bendanya. Rambut kita dengan rambut Rasulullah beda nilainya. Orang rela mati supaya jangan sampai ada orang yang mencuri rambut Rasulullah itu. Rela mati orang. Sama-sama rambut, cuma beda kualitasnya, beda nilainya. Sama seperti tanah di Rempang yang dibela mati-matian oleh pemilik hak aslinya.
Bukan masalah harta, bukan masalah berapa harga tanahnya, tapi nilainya. Lihat dari sisi budaya, lihat dari sisi kenangan mereka, lihat dari sisi ekonomi penghasilan mereka. Kalau mereka digusur, mereka mau makan apa? Penghasilannya udah disiapin apa belum? Sekolah mereka bagaimana? Anak-anak mereka fasilitasnya segala macam, semua dipikir. Musyawarahin. Keinginan mereka terpenuhi, mungkin mereka ridho, silakan. Tapi apa iya cuma bikin pabrik kaca aja sampai butuh berapa ribu hektar? Itu mau bikin pabrik kaca apa mau bikin negara baru? Kita semua tahu di Cina kelebihan penduduk. Cuma bukan dengan cara ngusurin rakyat pribumi lantas orang Cina disuruh balik kemari. Udah banyak di berita di mana-mana, televisi udah terbuka, mata rakyat itu udah kebuka. Sampai tukang sopir dari Cina, tukang ngangkat semen dari Cina. Orang Indonesia kagak ada yang bisa. Giliran ditegur, buktikan. Nah, kurang bukti apa itu di TV? Kalau emang TV menyiarkan kebohongan, tutup TV itu semua. Jelas-jelas rekamannya ada, semua ada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih hidayah kepada para penguasa kita. Kalau dalam ilmu Allah ternyata emang orang-orang itu nggak bisa dapat hidayah, mudah-mudahan Allah ganti saat ini juga dengan pemimpin yang lebih baik, dengan cara yang Allah mau. Kita sebagai rakyat harus sabar, sambil terus perwakilan kita nyuarain. Anggota DPR itu nggak boleh cuma diam. Alhamdulillah kemarin saya lihat di YouTube ada anggota DPR yang bersuara. Jangan sampai kezaliman ini terus menerus. Jangan sampai Rasulullah Muhammad SAW bersedih. Kira-kira kalau Nabi Muhammad ngelihat begitu sedih apa gembira? Pasti sedih. Umatnya diusir, diperlakukan dengan tidak baik, pasti Rasul sedih. Bayangkan Rasul dibuat bersedih di bulan kelahiran beliau. Nauzubillah min dzalik, summa nauzubillah min dzalik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما أمر الله تعالى في كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa bapak ibu kami, dosa guru-guru kami, dosa saudara-saudara kami, dosa para pemimpin kami, dosa para ulama kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa semua kaum muslimin dan muslimat yang masih hidup maupun yang sudah wafat, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah petunjuk bagi kami, berikanlah petunjuk bagi para ulama kami, berikanlah petunjuk bagi para pemimpin kami, ya Allah. Berikanlah kekuatan kepada rakyat Indonesia yang sekarang sedang dizolimi oleh penguasanya sendiri, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah jalan keluar bagi mereka, ya Allah.
Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah petunjuk kepada pemimpin-pemimpin kami ya Allah, agar mereka bersikap lembut kepada rakyatnya ya Allah, agar mereka berpihak kepada rakyatnya sendiri ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, seandainya dalam ilmu mereka memang tidak ditakdirkan mendapatkan hidayah ya Allah, maka gantilah mereka dengan pemimpin yang lebih menyayangi kami daripada mereka ya Allah. Ya Allah, gantilah dengan pemimpin yang lebih takut kepadamu daripada mereka ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, seandainya ada di antara kami yang sakit, angkatlah penyakit mereka ya Allah. Seandainya ada di antara kami yang malas beribadah, maka buatlah kami rajin beribadah ya Allah. Seandainya ada yang suka menunda-nunda taubat, maka permudahlah, lembutkanlah hati kami untuk bersegera bertobat kepada ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.